Ke-21. Banyak hal tidak disangka. Ada apa? Tanya Opa membuat Kalandra terkejut. Kalandra yang menyadari jika ia sudah menangis pun buru-buru menghapus air matanya mengenakan tisu yang ada di meja di sana. Tidak apa-apa, Opa. Jawab Kalandra seraya tersenyum menatap Opa. Kalau kamu mau cerita, cerita aja. Opa nggak akan bilang siapa-siapa. Opa kan laki-laki juga, pasti akan mengerti kamu. Ucap Opa seraya tersenyum. Gak apa-apa kok Opa, hanya ingat almarhum ibu saja. Jawab Kalandra seraya tersenyum. Kenapa? Apa kamu rindu padanya? Tanya Opa seraya tersenyum. Kalandra kembali tersenyum. Rindu sudah pasti, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya saja saya merasa bersalah pada ibu saya karena belum bisa membahagiakan ibu saya. Ucap Kalandra. Kata siapa ibumu tidak bahagia? Tanya Opa menatap Kalandra entah dengan tatapan apa. Ibu selalu sakit, saya tidak bisa memberikan pengobatan terbaik untuk ibu saya. Bahkan saya juga belum memberikan kehidupan yang baik untuk ibu saya. Hidup dengan kondisi keuangan pas-pasan saja. Hanya cukup membeli makanan seadanya saja. Ucap Kalandra. Hidup dengan keadaan biasa, membeli makanan seadanya saja itu sudah cukup. Bagaimana dengan keadaan orang lain di luar sana yang harus mencari makan mungkin sehari ia hanya bisa makan sekali? Bahkan mungkin satu harian tidak makan jika tidak ada orang yang memberi makan? Tanya Opa. Kalandra terdiam seraya menatap Opa. Opa yakin ibumu pasti bahagia memiliki anak sepertimu. Anak yang berusaha untuk keluarganya bahagia. Percayalah, orang tua akan bahagia melihat anaknya juga bahagia. Dan orang tua akan sedih jika melihat anaknya bersedih. Jadi, jangan merasa kamu belum membahagiakan ibumu. Opa yakin ibumu bahagia memiliki kamu dan adikmu. Ucap Opa seraya menatap Kalandra dengan tatapan yang meneduhkan. Kebanyakan orang tua akan bahagia melihat anaknya bahagia. Jadi, ibu Kalandra pasti juga akan bahagia dengan apa yang sudah Kalandra lakukan untuknya. Iya, Opa. Jawab Kalandra singkat. Hanya itu yang bisa Kalandra ucapkan. Ibunya memang selalu tersenyum padanya. Bahkan sebelum meninggal ibunya sudah sering meminta Kalandra untuk menikah. Tidak perlu memikirkan ibu dan adiknya. Walau memang adiknya itu kuliah, tetapi adiknya bisa ikut program beasiswa ataupun bekerja. Ibunya juga bisa berjualan untuk membantu adiknya kuliah. Namun, Kalandra bersikeras akan menikah setelah sang adik selesai kuliah. Sempat ada penyesalan dalam dirinya karena tidak menuruti apa yang ibunya inginkan sebelum meninggal. Ia hanya berpikir ibunya akan sembuh, itu sebabnya ia tidak peduli dengan apa yang ibunya inginkan. Tiara memang wanita yang baik dan menyayangi keluarganya. Hanya saja, ia yakin setelah menikah ia tidak bisa sepenuhnya memberikan perhatian dan uang bekerjanya untuk sang ibu dan juga adiknya. Biar bagaimanapun ia sudah menikah, sudah seharusnya ia lebih memperdulikan keluarga kecilnya. Ibunya yang sakit-sakitan, mana mungkin ia tega membuat ibunya bekerja untuk membantu membiayai kuliah sang adik. Itulah hal yang membuat dirinya memilih untuk tidak menikah dahulu. Dia yang ingin adiknya bisa kuliah, karena adiknya anak yang rajin juga pintar. Jadi ia pun harus bertanggung jawab atas kuliah adiknya, karena sedari awal adiknya kuliah semua karena keinginan dirinya. Setelah ibunya meninggal dan sang kekasih memilih untuk menikah dengan orang lain, dirinya malah mendapat sesuatu hal yang selama ini ingin ia berikan pada sang ibu. Selain itu juga ia bisa menuruti keinginan sang ibu yang mau melihat dirinya menikah. Di dapur, Galika membantu menyiapkan bumbu sedangkan yang memasak tetap asisten rumah tangganya. Kalula membantu memotong-motong bahan yang ingin dimasak. Siang ini Galika ingin memakan sop daging, sambal, ikan gurame asam manis, ayam bumbu taliwang. Kemudian ia pun membuat es sirup jeruk dugan campur selasih. Melihat Galika yang cekatan saat memasak membuat Kalula kagum. Orang kaya seperti Galika tidak banyak yang bisa memasak, mereka pasti mengandalkan asisten rumah tangga. Namun, Galika terlihat biasa dan tidak mengeluh sama sekali.
Mbak bisa masak apa saja, Mbak? Tanya Kalula seraya menatap Galika yang sekarang sedang membuat es. Makanan biasa aja, kenapa? Tanya Galika seraya menatap Kalula. Galika meminta Kalula untuk tidak memanggil Bu karena mereka sedang tidak di kantor. Selain itu juga, mereka akan segera menjadi saudara. Kalula pun memutuskan untuk memanggil Galika dengan sebutan Mbak. Oh! Ucap Kalula seraya mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau kamu bisa masak apa? Tanya Galika seraya mentap Kalula. Hanya bisa masak mie, nasi dan sayur bening saja, Mbak. Jawab Kalula seraya tersenyum. Wah, sayur bening. Enak tuh, aku malah nggak bisa. Padahal itu masakan paling simpel banget. Setiap kali masak sayur bening, rasanya seperti aneh begitu rasanya. Sayur bening paling enak makannya anget-anget, sambal tomat atau terasi dan lauknya tempe goreng tanpa tepung. Duh, enak banget. Ucap Galika. Nonica mau Bibi buatkan sayur bening? Tanya Bibi yang mendengar Galika berucap seperti itu sepertinya ia ingin makan sayur bening. Gabi, aku lagi pingin sop daging aja. Jawab Galika seraya tersenyum. Kalula hanya tersenyum, dalam hati ia dibuat kagum dengan makanan simpel yang ia kuasai tetapi bisa membuat Galika senang. Jangan kaget dengan makanan simpel yang aku suka ya. Almarhum omaku sering memasak sayur bening jika sedang hujan atau aku sedang sakit. Rasanya menjadi segar jika makan sayur bening saat sedang tidak enak badan ataupun sedang hujan menjadi hangat. Ucap Galika seraya tersenyum. Aku pikir Mbak suka makanan cepat saji atau makanan seperti steak dan makanan barat lainnya. Ucap Kalula seraya tersenyum. Makanan barat aku suka, tapi makanan rumahan yang simpel aku juga suka. Almarhum omaku masaknya makanan khas Indonesia semua. Dan semenjak tinggal bersama dengan oma dan opa, aku terbiasa dengan masakan khas Indonesia. Jawab Galika seraya tersenyum. Nona Ica mungkin terlihat seperti wanita yang suka dengan makanan barat, tetapi untuk selera makanan dia lebih menyukai makanan khas Indonesia. Bahkan sewaktu kuliah dulu saja, ia sering menelpon Bibi atau Oma hanya untuk menanyakan resep masakan. Itu sebabnya Nona Ica bisa masak. Ucap asisten rumah tangga Galika yang sedang memasak itu. Hahaha, Bibi mah, bongkar aib aja. Ucap Galika. Bukan aib itu Mbak, bagus dong Mbak mau belajar masak karena ingin tetap makan makanan khas Indonesia. Ucap Kalula seraya tersenyum. Galika hanya tertawa saja mendengarnya. Selesai memasak, makanan pun disajikan di meja makan. Galika meminta Kalula untuk memanggil Kalandra dan juga Opa. Kini mereka semua sudah di meja makan. Galika duduk di samping Opa dan juga Kalandra. Sedangkan Kalula duduk di samping kakek. Mejanya berbentuk kotak dan posisi kakek ada di pusatnya. Sisi kanannya ada cucunya dan calon cucu menantunya sedangkan dan sebelah kirinya juga calon cucunya yaitu Kalula. Makan siang kali ini begitu nikmat dan tenang. Opa pun merasa senang karena tidak makan berdua dengan cucunya. Sepanjang ia makan, ia tersenyum seraya menatap cucu, calon cucu dan calon cucu menantunya. Ia berharap kebahagiaan ini akan selalu ada di keluarganya, tidak akan ada pengganggu lagi. Ia berharap pernikahan Galika dan Kalandra nantinya akan membuat adik iparnya itu tidak mengusik kehidupan Galika dan tidak mencoba untuk mengambil alih Airlangga Group.